Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Masih dalam al-farqu ar-rabi', perbedaan yang keempat antara prinsip akidah salaf dalam permasalahan iman dan akidah al-murji'ah dalam permasalahan iman. Perbedaan yang keempat, bahwasanya salaf itu mengikrarkan adanya keselarasan dan keserasian dan keterkaitan antara amalan lahiriah dan amalan batin. Masih dalam penukilan terhadap ucapannya dan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala rahimahullah di halaman yang ke-74. Wa huna usulun tanaza'an nasu fiha. Dari sini ada prinsip yang sangat mendasar di mana manusia itu berselisih pandang padanya. Padahal ini adalah suatu prinsip yang sangat mendasar, fundamental, ideologi dasar yang telah disepakati oleh para salafus saleh. Namun walaupun begitu, ada saja orang yang memperdebatkan dan mempermasalahkannya dari kalangan ahlul bidah, dalam hal ini al-murji'ah. Apa yang mereka perdebatkan? Minha annal qalba hal yaqumu bihi tasdiqun aw takdzibun wala yadhharu qattu minhu syai'un 'ala lisani wal jawarih. Di antara permasalahan yang mereka perdebatkan, apakah mungkin batin itu tegak padanya tasdiq, pembenaran, atau takdzib? Kalau pembenaran lawannya apa? Pengingkaran. Naam. Apakah mungkin di dalam hati itu bisa tegak pembenaran atau pengingkaran? Sementara tidak tampak sedikit pun efeknya dari lisan atau anggota badan. Mungkin nggak di dalam hati itu ada pembenaran, tapi nggak pernah berbekas pun dalam wujud lahiriah, secara lisan maupun gerak-gerik anggota badan. Wa inna ma yadharu naqiduhu min ghairi khaufin. Mungkin tidak di dalam hati, di dalam batin itu tegak pembenaran, tapi tidak tampak sedikit pun melalui lisan atau anggota badan efek konsekuensi dari pembenaran yang ada di dalam hati. Sebaliknya, wa inna ma yadharu naqiduhu min ghairi khaufin. Di sisi lain, justru yang tampak itu adalah perkara-perkara yang bertolak belakang dan membatalkan pembenaran yang ada di dalam hati itu tanpa ada rasa kekhawatiran dan takut sedikit pun. Mungkin tidak seseorang itu beriman di dalam hatinya, tapi tidak sedikit pun tampak dampak iman itu secara lahiriah. Nggak ada amalan soleh sama sekali dia nampak. Dalam amalan lahiriahnya dia, dalam realnya tidak ada sedikit pun amalan soleh. Sebaliknya, justru dia bergelimang dalam kekufuran, maksiat, kesyirikan. Mungkin atau tidak seperti itu. Ini permasalahan yang sedang diperdebatkan. Falladhi alaihi salafu wal a'immatu wa jumhurun nas annahu la budda min dhuhuri mujibi dzalika 'alal jawarih. Pendapat yang para salaf dan para a'immah itu bersepakat padanya, dan jumhur kaum muslimin secara keumuman dengan berbagai macam sekte dan pemikirannya. Mereka menyatakan bahwasanya sudah harus barang tentu untuk tampak perkara yang mewajibkan yang demikian itu, perkara yang mewajibkan kebenaran pembenaran yang ada di dalam hati, wajib untuk tampak melalui anggota badannya secara lahiriah. Para salaf, para a'immah, dan mayoritas kaum muslimin secara keumuman dengan berbagai macam sektenya, mereka berpendapat ya harus tampak wujud pembenaran dan keimanan yang ada di dalam batin, sudah pasti harus tampak ke dalam wujud lahiriah. Faman qala innahu yusaddiqur rasula wa yuhibbuhu wa yu'azzimuhu biqalbihi walam yatakallam qattu bil Islam wala fa'ala syai'an min wajibatihi bila khaufin fahada la yakunu mu'minan fil batin wa innama huwa kafirun. Siapa yang berpendapat bahwasanya seseorang itu mungkin untuk dia membenarkan Rasul, mencintai Rasul, mengagungkan beliau dengan hatinya, tapi tidak sama sekali dia menampakkan ucapan Islam, syahadat misalkan, tidak pula dia melakukan sedikit perbuatan amalan lahiriah dari perkara-perkara yang diwajibkan tanpa ada takut sedikit pun.
Nah, tanpa ada kecemasan sedikit pun. Ahlul ma'asi itu biasanya, umumnya, fitrah dia itu pasti dia merasa bersalah, atau dia takut dosa, atau dia takut azab atas dosa-dosanya. Naam, keumumannya seperti itu. Apakah mungkin lantas seseorang itu mengakui, menyatakan mencintai Rasul, membenarkan Rasul, mengagungkan di dalam hatinya, tapi tidak melakukan sama sekali atau sedikit pun kewajiban-kewajibannya, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun dalam dirinya? Maka yang demikian itu bukanlah orang tersebut termasuk mukmin secara batin. Wa innama huwa kafir. Hakikatnya dia kafir. Kafir secara batin dan zahir. Naam. Wa qala rahimahullah, dan Syekhul Islam kembali berkata, wa qad tabayyana anna ad-dina la budda fihi min qaulin wa amalin. Telah jelas yang namanya agama itu sudah harus terdapat padanya qaul dan amal. Ucapan dan pengamalan, syahadat dan pengamalan terhadap syahadat. Wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi biqalbihi mustahil. Untuk seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, atau au biqalbihi wa lisanihi, atau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya dan lisannya dia nyatakan, amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lisannya mengucapkan, hatinya pun menyatakan bahwasanya dia beriman. Walam yuaddi wajiban dhahiran, tapi dia tidak menunaikan kewajiban sama sekali secara lahiriah. Wala salah, wala zakah, wala siyaman, wala ghaira dzalika minal wajibat. Tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak selain daripada yang demikian itu dari amalan-amalan yang wajib, dari rukun-rukun Islam. La li ajli anna Allah aujabaha, bukan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan amalan-amalan tersebut. Misalkan syarat amalan lahiriah, keabsahannya dia harus mengamalkan amalan lahiriah itu dalam bentuk karena itu adalah syariat di dalam Islam, bukan sekedar urf atau adat kebiasaan saja. Dia harus yakini bahwasanya itu adalah suatu bentuk amalan yang disyariatkan. Mithla an yu'addiyal amanah, seperti tindakan menunaikan amanah. Terpuji atau tidak? Terpuji. Tapi kapan seseorang itu diberi pahala atas perbuatan ini? Jika dia lakukan yang demikian itu atas dasar karena itu perintah dari syariat, bukan karena suatu kebetulan atau suatu adat kebiasaan di masyarakat. Sungkan, segan, gak enak kalau tidak melakukannya. Bukan seperti itu. Dasarnya harus karena syariat. Aw yasduqal hadithu, atau dia itu jujur dalam pembicaraannya. Terpuji atau tidak? Terpuji kejujuran itu. Tapi dengan syarat dia lakukan kejujuran itu karena itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan karena sebuah kepribadian atau urf, adat kebiasaan. Au ya'dila fi qismihi wa hukmihi, atau dia itu sportif, adil dalam pembagian dan hukumnya. Min ghairi imanin billahi wa rasulihi, tanpa didasari keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Lam yakhruj bidzalika minal kufri, maka tindakan dia yang demikian itu tidak mengeluarkan dirinya dari kekufuran. Contohnya misalkan suka memberi makan orang miskin. Terpuji tidak? Terpuji. Tapi dia lakukan itu bukan karena yang demikian itu Allah wajibkan atau Allah syariatkan, tidak. Ya karena itu termasuk dari amalan yang atau perbuatan yang terpuji di masyarakat, adat kebiasaan yang mendapat nilai pujian di hadapan masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, membantu tetangganya, amalan-amalan yang baik. Tapi jika itu dilakukan tanpa dasar karena itu adalah syariat, ya tidak ada artinya. Lam yakhruj bidzalika minal kufri, tidak mengeluarkan pelakunya dari kekufuran. Husnul akhlak, ada biasanya orang-orang yang menjunjung tinggi etika dan adab. Ya, orang yang mengagungkan nilai-nilai intelektual. Naam. Bukan orang jalanan, orang berpendidikan. Naam. Image-nya apa? Akhlaknya bagus, sopan santunnya, adabnya, etikanya.
Ada orang-orang yang mengagungkan nilai-nilai ini. Tapi dia lakukan itu bukan atas dasar karena itu perkara yang terpuji dalam syariat. Dia lakukan itu ya karena itu sesuatu yang terpuji di masyarakat, menjadi sebuah etika atau akhlak yang bagus. Nah, maka yang demikian tidak mengeluarkan pelakunya dari kekufuran. Maksudnya ya tidak teranggap dia telah menunaikan amalan yang dituntut. Fa inal musyrikina wa ahla alkitab yarawna wujuba hadhil umur. Karena orang-orang musyrik dan ahlul kitab mereka memandang wajibnya perkara-perkara tersebut, perbuatan-perbuatan baik itu. Perbuatan-perbuatan kebajikan. Nah, jadi agama itu bukan sekedar kamu melakukan kebajikan. Nah, tidak peduli apapun keyakinan dan akidah kamu, kan baik. Dia menyembah dewa dan dewi, tapi orangnya baik sekali, sopan, suka kasih makan. Nah, dia menyembah kayu, dia menyembah batu, dia menyembah kuburan, tapi Masya Allah akhlaknya, senyumnya, suka menyapa. Nah, perkara-perkara yang terpuji dalam pandangan masyarakat atau dalam pandangan manusiawi. Kaum musyrikin memandang yang demikian itu. Nah, hanya saja mereka amalkan yang demikian bukan atas dasar karena itu adalah perkara yang disyariatkan, bukan. Fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami syai'in minal wajibatil lati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja seseorang itu tidak teranggap beriman kepada Allah dan Rasulnya bersamaan dengan tidak adanya sedikit pun dari kewajiban-kewajiban yang mana Nabi Muhammad SAW itu mengkhususkan dengannya kewajiban-kewajiban tersebut. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengkhususkan dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Apa maksudnya? Perbuatan-perbuatan yang sifatnya baik secara umum ini tidak ada artinya bersamaan dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang itu adalah kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini bantahan bagi al-murji'ah al-mu'asirah kontemporer. Syubhat ini dipropagandakan dan digaungkan secara masif oleh Ali Hasan Al-Halabi. Syubhat dia, tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa amalan kebaikan. Di sana kan ada permasalahan. Apakah amal itu adalah syarat bagi aslul iman? Apakah amal itu adalah bagian dari iman? Ataukah hanya syarat penyempurna saja? Bermakna ketika amal itu tidak ada, maka iman juga tidak ada. Mereka mengatakan bahwasanya amal itu termasuk iman. Sebagian lagi datang mengungkapkan amal itu syarat kesempurnaan iman. Mereka hendak mengecoh para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwa amal itu termasuk dari iman. Berarti itu kan definisi dari ahli sunnah wal jamaah. Muncul darinya suatu kasus permasalahan. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara menyeluruh? Jelas. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan amalan lahiriah secara menyeluruh, atau istilahnya tarku jinsil amal, meninggalkan amalan lahiriah secara menyeluruh? Apa hukumnya? Mereka katakan hukumnya tidak kafir. Loh, kalau hukumnya tidak kafir, berarti amalan itu bukan bagian dari iman. Wah, konsekuensinya berarti begitu. Kalau begitu kita katakan tidak mungkin, tidak terbayangkan orang hidup tidak pernah beramal amalan kebaikan. Jelas. Mau sebejat apapun, sejahat apapun orang, pasti pernah berbuat baik ke ibunya. Ya enggak? Atau dia berbuat baik ke hewan, atau dia membantu tetangganya. Itu kan termasuk amalan-amalan kebaikan. Lihat bagaimana syubhatnya, dia ingin mengeluarkan amal dari iman, menyelisih manhajus salaf, ijma'nya para salaf. Ketika kasus permasalahan itu ada seseorang yang meninggalkan amalan sama sekali, bagaimana hukumnya? Kata dia, tidak mungkin dan tidak pernah terbayangkan seseorang hidup tidak memiliki amalan kebaikan. Syaitan saja punya amalan kebaikan, mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Lebih-lebih lagi manusia, namanya hidup, masa nggak pernah sekalipun mengamalkan kebaikan? Berarti kan nggak mungkin, wujudnya itu nggak ada orang hidup tanpa amal.
lahiriah. Nggak ada wujudnya kata mereka. Berarti ujung-ujungnya, na'am, sah keimanan itu walaupun tanpa amalan. Amalan apa yang dimaksudkan? Ya amalan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya orang hidup masa nggak pernah berbuat baik? Masa hatinya nggak pernah basah sama sekali? Masa dia nggak pernah kasihan terhadap makhluk? Mengiba, merasa iba? Nah, mau sesadis apapun orang, masa kepada anaknya dia nggak ada rahmah? Sementara rahmah itu adalah perbuatan kebaikan. Rahmat yang ada di dalam hati kan pasti ada wujudnya. Mungkin nggak seorang ibu merahmati bayinya, tapi bayinya kelaparan nangis tidak dia susui? Mungkin nggak? Cukup rahmat ada di dalam hati. Nggak mungkin, nggak diwujudkan, itu nggak mungkin. Nah, sesadis-sadis sekejam-kejam orang pasti punya sifat rahmat. Paling tidak kepada anaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Nah, apakah yang demikian itu cukup? Kata mereka cukup, karena yang dimaukan adalah amalan kebaikan, amalan kebajikan. Begitu. Berarti kalau ada seseorang itu mengaku beriman, bersyahadat, mengaku beriman di dalam hatinya, dia tidak melakukan amalan rukun Islam sama sekali, maka dia adalah seorang mukmin. Intinya mereka, iman itu apa? Iman itu adalah ucapan dengan lisan dan pembenaran dalam hati, titik. Loh, amalan, bagaimana tidak beramal? Tidak mungkin seseorang hidup tanpa amalan. Ini syubhatnya mereka, bermain-main di sini. Nah, dan para ulama ahli sunnah, kibar ulama, kan cermat mereka memahami sepak terjang propaganda ini. Nah, ini busuk, ini di dalamnya ada kejahatan padanya. Ingin meruntuhkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami syai' minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tidak mungkin seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan keimanan yang dia dakwakan di dalam hatinya, bersamaan dengan tidak adanya sedikit pun dari amalan-amalan lahiriah, dari kewajiban-kewajiban syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bantahan bagi Murji'ah, bahwasanya kelaziman iman yang ada di dalam hati itu harus tampak dalam amalan lahiriah. Naam. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, idza naqasatil a'malu dhahiratul wajibatu kana dzalika li naqsi ma fil qalbi minal iman. Kalau amalan zahir, amalan lahiriah yang wajib itu berkurang kadarnya, kualitasnya, wujudnya, maka yang demikian itu disebabkan karena berkurangnya keimanan yang ada di dalam hati. Naam. Pasti sudah tidak bisa tidak. Naam. Fala yutasawwaru ma'a kamalil imanil wajibil ladzi fil qalb an ta'damal a'malu dhahiratul wajibatu. Tidak bisa terbayangkan, tidak bisa dicerna oleh akal adanya kesempurnaan iman yang wajib di dalam hati, di sisi yang lain tidak didapati amalan lahiriah yang wajib. Bal yalzamu min wujudi hadza kamilan wujudu hadza kamilan. Bahkan melazimkan adanya hadza isim isyarah kembali ke atasnya. Kamalul iman al-wajib alladhi fil qalb. Kamalul iman al-wajib alladhi fil qalb. Itu isim isyarah yang pertama. Wujudu hadza yang kedua, al-a'malu dhahirah al-wajibah. Bal yalzam min wujudi hadza kamilan wujudu hadza kamilan. Bahkan lazim didapatinya kesempurnaan iman yang wajib di dalam hati pasti akan terwujud ke dalam wujud amalan lahiriah yang wajib pula. Naam. Kama yalzamu min naqsi hadza naqsu hadza. Sebagaimana melazimkan kurangnya amalan lahiriah yang wajib, itu melazimkan kurangnya kesempurnaan iman yang wajib yang ada di dalam hati. Ittaqdiru imanin tamin fil qalbi bila zahirin min qawlin wa amalin ka taqdiri mujibin tamin bila mujibihi. Kenapa begitu? Karena mentakdirkan keimanan yang sempurna di dalam hati, walau tanpa ada realisasi secara lahiriah berupa ucapan atau amalan, ini sama halnya dengan mentakdirkan perkara yang mewajibkan kesempurnaan tanpa perkara yang mewajibkan tersebut. Nanti Anda jelaskan.
wa illatin tammatin bila ma'luliha. Sama juga dengan mentakdirkan sebab yang sempurna tanpa ma'lulnya, tanpa hasilnya. Wa hadza mumtani', yang demikian itu mustahil. Contohnya misalkan seperti takdir adanya fi'il tanpa fa'il. Ini mumtani'. Mentakdirkan mujib bila mujib. Mentakdirkan sebuah fi'il tanpa ada fa'il. Menetapkan adanya wujud tanpa ada yang mewujudkan. Menetapkan adanya sifat tanpa zat. Ada mustahil. Naam. Menetapkan adanya iman di dalam hati tanpa wujud amalan secara lahiriah. Ini sebagaimana orang yang menetapkan adanya sesuatu tanpa sesuatu. Adanya makhluk tanpa khaliq. Jelas? Naam. Ya, kontradiksinya mereka seperti itu. Wa qala rahimahullah ats-tsalits dhannuhum anna al-iman alladhi fil qalbi yakunu taman biduni syai'in minal a'mal. Al-Murji'ah menyangka bahwasanya keimanan yang ada di dalam hati itu bisa sempurna walau tanpa sedikit pun dari amalan lahiriah. Ini Murji'ah. Tapi Murji'ah kontemporer berkedok Salafiyah, mereka mengatakan iman yang ada di dalam hati itu ada walaupun tanpa sesuatu atau sedikit pun dari amalan lahiriah. Dia ada tapi naqis. Dia ada tapi naqis. Dikatakan mukmin naqisul iman. Dia adalah seorang mukmin bukan kafir dengan keimanan yang kurang, yang rendah. Walaupun dia tanpa beramal amalan sedikit pun. Nah, jadi hakikatnya sama dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah memandang bahwa asul iman itu sempurna walaupun tanpa ada amalan. Tapi asul iman itu terwujud dengan wujud yang sempurna. Di sisi Murji'ah kontemporer mereka mengatakan asul iman itu ada terwujud dengan wujud yang tidak sempurna ketika amalan itu tertiadakan. Tapi dia tetap memiliki asul iman bermakna mukmin bukan kafir. Kalau begitu, apa artinya definisi kalian bahwasanya amal itu termasuk dari iman? Kalian mengatakan amal itu termasuk dari iman, tapi ketika amal itu tertiadakan, iman tetap ada. Kan kontradiksi. Nah, berarti apa artinya kalian mendefinisikan itu apabila penerapannya berbeda? Nah, maka untuk memahami ini memang butuh mempelajari dan melihat kepada kalamnya para salaf berkaitan dengan iman. Karena kalau dari sisi pendefinisian zahir, ya sama. Mereka seakan-akan sama ahli sunnah. Makanya orang yang paham akan mengingkari bagaimana bisa dikatakan Murji'ah sama-sama berdakwah dakwah salafiyah. Nah, karena kecacatan yang ada pada mereka itu tipis, itu tadi samar. Dia baru diketahui ketika kita masuk ke dalam permasalahan tersebut. Walihada yaj'aluna al-a'mala thamaratal imani wa muqtadahu bimanzilatis sababi ma'al musabbab. Perhatikan. Oleh karena itu, mereka para Murji'ah menjadikan amalan lahiriah itu sekedar buah dari iman dan konsekuensi dari iman. Kedudukannya seakan-akan kedudukan sebab bersamaan dengan hasil. Maksudnya apa? Terkadang didapati sebab tapi tidak didapati hasil. Contohnya, untuk menghasilkan anak harus melalui sebab yang namanya pernikahan. Apakah setiap pernikahan yang itu adalah sebab pasti menghasilkan anak? Belum tentu. Naam. Kalau Allah tidak karunia, ya tidak. Naam. Kalau mandul, ya tidak. Mereka jadikan konsep keimanan yang ada di dalam hati dan amalan lahiriah itu seperti sebab dan musabbab dan hasilnya. Bermakna bisa jadi sebab itu ada, itu keimanan dalam hati itu ada, tapi musabbab hasilnya tidak terwujudkan. Dan itu tidaklah menafikan adanya sebab. Contohnya pernikahan tadi. Pernikahan adalah sebab terhasilkannya keturunan. Ketika hasil itu tertiadakan, apakah melazimkan berarti sebab yang itu adalah pernikahan tertiadakan? Hah? Ya tidak. Pernikahan kan tetap pernikahan. Dia tetap suami istri. Naam. Meskipun ada anak atau tidak ada anak. Naam. Itu mereka seperti itu. Mendudukkan antara iman di dalam batin dan amalan lahiriah seperti sebab dan hasilnya itu tadi.
Wala yaj'alunaha lazimatan lahu. Mereka tidak menjadikan amalan lahiriah itu kelaziman dari apa yang ada di dalam batin. Bermakna kalau amalan lahiriah itu tidak ada, berarti keyakinan dalam batin itu nggak ada. Lazimnya begitu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka tidak. Mereka mendudukkan masalah keimanan dalam batin dan amalan zahir itu hanya sekedar sebab dan musabbab tadi. Naam. Wa tahqiqu anna iman al-qalbi tama yastalzim al-amal adh-dhahira bihasabihi la mahalah. Dan yang benar dan yang pasti itu keimanan yang sempurna di dalam hati itu pasti melazimkan amalan lahiriah. Masing-masing tentu dengan tingkatannya. Seukuran kekuatan iman yang ada dalam hati, seukuran itu pula akan terwujud dalam wujud lahiriah. La mahalah, tidak mungkin tidak. Nah, seperti rahmat tadi loh, sifat kasih sayang. Nah, ibu merahmati bayinya. Sifat rahmat ada di mana? Ada di hati. Sudah pasti harus ada wujudnya dalam lahiriah. Nah, nggak bisa dia katakan ya yang penting anak rahmat, anak sudah mengasihani dia, terus dia lihat aja anaknya nangis. Nah, nggak mungkin. Nah, nggak bisa dia berdalil kemudian yang penting rahmat itu sudah ada di dalam hatiku. Nggak sah. Nah, la mahalah, tidak mungkin tidak. Wa yamtani'u an yaquma bil qalbi imanun tamun biduni amalin zahir. Mustahil untuk tegak di dalam hati keimanan yang sempurna tanpa adanya amalan lahiriah. Amalan lahiriah maksudnya apa? Amalan lahiriah yang wajib sesuai dengan syariat. Karena Murji'ah menafikan ini. Ini hanya hitam di atas putih. Yang wujudnya hanya ada di dalam imajinasi benak atau di atas kertas. Begitu mereka mengatakan. Dalam wujud nyata nggak pernah ada. Loh, kok bisa? Karena tidak mungkin orang hidup itu tanpa beramal amalan kebaikan dan kebajikan. Nah, mereka katakan amalan kebajikan itu ya umum. Naam. Tidak harus syariat. Walihada saru yuqaddiruna masaila wa yamtani'u wuqu'uha li'adami tahaqquqil irtibatil ladzi bainal badani wal qalbi. Makanya beranjak dari pemikiran mereka yang sesat tersebut dalam masalah iman, mereka mulai mengada-ngadakan kasus permasalahan yang wujud nyatanya itu mustahil, nggak mungkin terwujud. Karena tidak ada yang keterkaitan antara badan dan hati. Mithla an yaqulu, contohnya mereka mengatakan Murji'ah, rajulun fi qalbihi minal iman mithla ma fi qalbi Abi Bakar wa Umar wa huwa la yasjudu lillahi sajadatan wa la yasumu ramadan wa yazni bi ummihi wa ukhtihi wal iyadu billah wa yashrabul khamra nahara ramadan. Contohnya mereka mengatakan ada seseorang di dalam hatinya itu didapati keimanan seperti keimanan yang ada di dalam hatinya Abu Bakar dan Umar. Dalam keadaan amalan lahiriahnya orang tersebut tidak pernah sujud, sekali sujud, nggak pernah puasa Ramadan. Sebaliknya dia berzina dengan ibunya, dengan saudarinya, dia minum khamr di siang hari Ramadan. Yaquluna, mereka mengatakan hada mu'minun tam. Hada mu'minun tamal iman. Mereka mengatakan yang demikian itu tetap mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ini Murji'ah. Kalau Murji'ah kontemporer, berkedok Salafiyah, mereka mengatakan dia mukmin tapi naqisul iman. Nah, kenapa? Karena keimanan yang hakiki ada di dalam hati. Apa yang tampak secara lahir itu sifatnya hanya sekedar penyempurna jika ada dan pengurang kesempurnaan jika tidak ada. Fayabqa sairul mu'minina yunkiruna dzalika ghayatal inkar. Jadilah seluruh kaum mukminin mengingkari mereka dengan sebesar-besar pengingkaran. Dan Murji'ah kontemporer pun mereka mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yang bertambah dan berkurang di sisi mereka kesempurnaan iman. Ya hakikatnya sama, berarti aslul imannya tam. Aslul imannya sempurna. Wa qala rahimahullah, kita tutup dengan penukilan terakhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semua penukilan ini dinukil dari Majmu' al-Fatawa. Wa qala rahimahullah, wa idza qama bil qalbi at-tasdiqu bih wal mahabbatu lah lazima daruratan an yataharraka al-badanu bimujibi dzalika minal aqwali adh-dhahirati wal a'mali adh-dhahirah. Apabila tegak di dalam hati itu pembenaran dan rasa cinta kepadanya, maka melazimkan yang demikian itu secara darurat dan pasti untuk badan itu tergerak. Naam. Ada dorongan jiwa yang membuat badan itu tergerak.
Dorongan iman yang menghentak dari dalam hati yang membuat badan itu bereaksi. Bimujibi dzalika, dengan konsekuensi yang mewajibkan yang demikian berupa ucapan-ucapan yang lahiriah maupun amalan-amalan yang lahiriah. Harus bereaksi. Keimanan yang ada di dalam hati itu akan memberikan reaksi kepada anggota badan untuk bergerak dia. Fama yadharu 'alal badani minal aqwali wal a'mal huwa mujibu ma fil qalbi wa lazimuhu wa daliluhu wa ma'luluhu. Segala apa yang tampak pada badan berupa ucapan, berupa amalan-amalan, itu semua adalah konsekuensi wajib dari apa yang ada di dalam hati dan kelazimannya serta dalil dan juga hasilnya. Jadi iman yang ada di dalam hati itu sebab, amalan lahiriah adalah akibat. Nah, akibat bahasanya. Karena dari tadi karena bahasa kan hasil-hasil terus ya. Nah, akibat. Sebab akibat dan akibatnya. Jadi amalan zahir dalil ada iman di dalam hati. Nah, amalan lahir akibat dari sebab yang ada di dalam hati. Gitu maksudnya. Kama anna ma yaqumu bil badani minal aqwali wal a'mal lahu aidan ta'thirun fima fil qalb. Begitu pula amalan-amalan yang dilakukan anggota badan dari ucapan, dari amalan itu juga memiliki efek dan dampak serta pengaruh bagi hati. Saling terkait. Semakin kuat amalan hati, semakin tampak dalam amalan lahir. Begitu pula amalan-amalan lahir itu akan menguatkan amalan yang ada di dalam hati, semakin mengokohkan. Nah, bagaimana bentuknya? Bukankah bermajlis ilmu terkadang menjadi sebab naiknya keimanan yang ada di dalam hati, mendapat energi? Maka ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi, sementara zikir itu salah satunya yaitu dengan amalan lahiriah. Imbasnya hati menjadi tenang. Nah, berarti berkolerasi antara lahir dan batin, begitu pula batin dan lahir. Fakullun minhuma yu'assiru fil akhar. Masing-masing darinya memberikan dampak, pengaruh, efek kepada yang lain. Keimanan hati memberikan pengaruh pada amalan lahir. Amalan lahir juga memberikan pengaruh bagi hati. Naam. Lakinnal qalba huwal aslu wal badana far'un lah. Perhatikan nih, ibarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ditunggangi dan disalahgunakan. Akan tetapi hati itu dia adalah induknya, asal, dan badan itu adalah turunan atau cabangnya. Kalimat far' cabang di sini bukanlah lantas kemudian maknanya sekedudukan sebab terhadap akibat. Bermakna ketika sebab itu ada, tidak selalu akibatnya ada. Tidak seperti itulah. Far' di sini maksudnya adalah bahwasanya segala apa yang ada di wujud lahiriah itu pasti didahului dengan gerakan yang ada di dalam hati. Naam. Contohnya, antum tiba-tiba ke dapur ambil piring, tuang nasi. Itu amalan apa namanya? Lahiriah. Pasti didahului adanya keinginan untuk makan. Nggak mungkin ambil nasi dulu, ingin makannya belakangan. Nah, mungkin nggak ambil nasi dulu, ingin makannya belakangan? Hah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tapi tindakan mengambil nasinya itu tidak mungkin kecuali didahului adanya keinginan, ana mau ambil nasi. Walaupun keinginan makannya nanti. Tapi keinginan ambil nasinya kapan? Sekarang. Perbuatan dia mengambil nasi itu apakah sekonyong-konyong ada tanpa didahului adanya keinginan mau mengambil? Nggak mungkin. Berarti apa yang ada di dalam hati itu menjadi induknya. Langkah awal untuk terwujudnya amalan yang sifatnya lahiriah, yang nampak. Inilah yang dimaksudkan dengan apa yang ada di dalam hati itu asal, induk, sementara badan itu far atau turunannya atau cabang lah. Tapi jangan sampai disalahgunakan bermakna berarti amalan lahiriah itu hanya sekedar perkara yang di luar induk, karena dia hanya sekedar cabang lah.
Karena Murji'ah kontemporer berpegang dengan redaksi-redaksi seperti ini. Ini loh buktinya. Syekhul Islam, para salaf mengungkapkan amalan dengan ungkapan cabang. Mereka tunggangi istilah itu untuk mencarikan pembenaran bahwasanya amal itu sifatnya di luar dari iman. Naam, ini banyak bahasan-bahasan mereka seperti ini. Jadi perhatikan, jangan sampai terkecoh. Karena tokohnya memperjuangkan seperti ini dan menebarkan syubhat. Naam. Di dalam syarahnya terhadap Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Pensyarahnya di situ memutarbalikkan dan menunggangi ibarat-ibarat seperti ini demi agar membenarkan pemikiran dia itu. Padahal maksudnya salaf enggak seperti itu, ditunggangi. Naam. Wal far'u yastamiddu min aslihi. Yang namanya cabang turunan itu pasti bersandar, berpijak kepada induknya, kepada asalnya. Wal aslu yathbutu wa yaqwa bi far'ihi. Sementara induk atau asal sesuatu itu akan menjadi kokoh dan kuat dengan cabangnya. Bermakna satu dengan yang lainnya, ini saling berperan mengisi. Tidak boleh tertiadakan salah satunya. Itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan murji'ah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.